Ustadz Ujang Bustami ya, Ustadz Pira. Maksudnya pendapat apa nih? Seperti apa ini? Apanya itu pendapat saya seperti apa? Sebagai seorang praktisi hipnotis itu ya? Ya, seperti itu. Oke. Saya sih ngikutin mungkin nggak semua ya, mungkin hampir sekitar kalau 50% ya mungkin lebih lah ya, mungkin hampir hampir semua tapi nggak semuanya, tapi hampir sebagian besar sih ya udah saya lihat sih. Kalau mbaknya minta pendapat saya mengenai konten Ustadz Ujang Bustami, ya, kalau saya sih melihat apa ya, nggak perlu ada yang dipertanyakan gitu. Saya kira itu konten yang cukup bagus dan satu libur, yang kedua juga memang ada unsur dakwahnya di situ. Jadi memberikan dakwah kepada masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat, dan juga ada unsur hiburannya juga. Jadi menarik gitu. Makanya banyak orang yang suka juga. Itu sih kalau pendapat saya seperti itu. Itu secara garis besar seperti itu aja sih, simpel gitu. Terus apa kira-kira mbaknya itu apa sih yang sampai jauh-jauh ke sini datang mbak yang ditanya? Ya, saya penasaran apa itu termasuk settingan, Oh gitu. seperti yang diungkapkan Gus Nur. Oh gitu ya. Ya. Gus Nur maksudnya Gus Nur Suki itu ya, maksudnya Gus Nur yang di Jawa Timur ya kalau nggak salah. Kalau itu sih itu pribadi masing-masing ya, semuanya itu juga ada pro dan kontra. Kalau saya sih mau settingan apa enggak, yang jelas unsurnya adalah unsur dakwah, unsurnya adalah memberikan edukasi, karena setiap ustadz, setiap ulama itu memiliki cara dakwah yang berbeda-beda. Ada yang melalui pengobatan, ada yang melalui ceramah, ada yang melalui tentang hal-hal yang lain-lain lah, pokoknya yang positif-positif yang lain. Ada yang melalui konten YouTube, ada yang membantu langsung terjun ke masyarakat dan sebagainya, itu masing-masing beda-beda. Jadi saya kira kita tidak usah meributkan settingan apa tidaknya, karena itu semuanya kan ya, yang penting unsurnya adalah dakwah. Pertanyaannya adalah kalau Anda memang orangnya adalah suka dengan kebaikan, apa yang membuat Anda alergi? Apa yang membuat Anda harus risau waktu settingan apa enggak? Selama itu unsurnya adalah unsur positif untuk dakwah, nah kita harus bingung gitu. Yang pertama. Yang kedua, eh, dalam entertain itu, apapun yang terjadi settingan dan sebagainya, itu adalah hal yang lumrah, karena tujuannya adalah bisa untuk menjadi hiburan juga, meskipun di situ tujuan utamanya adalah untuk dakwah. Jadi dalam dunia entertain itu ya wajar-wajar saja. Mungkin Anda sering lihat Dharma dan sebagainya terbang di atas atap, ada burung yang terbang dan sebagainya. Ya semua orang tahu bahwa itu adalah hal yang dibuat gitu. Tapi intinya kan itu apa namanya ya? Itu sifatnya hiburan. Itu kalau mindset Anda adalah mindset bahwa tidak ada apa ya? Mindset Anda adalah bahwa itu settingan dan sebagainya. Jadi nggak usah ribut settingan apa enggak, karena seandainya itu settingan pun ya, saya katakan seandainya itu settingan itu juga, oh dunia entertain sah-sah saja, no problem. Yang penting niatnya juga untuk dakwah, untuk hiburan, itu positif semua, no problem. Kecuali Anda suka kejahatan dan Ustadz Ujang Bustami mengajak untuk hal yang maksiat atau apa ya, wajar Anda mungkin menanyakan bingung itu settingan apa enggak. Nah itu jangan balik, kenapa kita harus bingung. Itu sih kalau menurut saya. Kalau mengenai Gus Nur, mungkin ada pendapat aku sempat lihat sih sedikit untuk videonya itu mengenai bahwa Gus Nur itu tenaga dalamnya settingan dan sebagainya. Kalau sudut pandang hipnosis, memang fenomena seperti itu bisa ditemukan dengan cara hipnosis, memang bisa gitu. Tapi pertanyaannya, kalaupun iya, kembali lagi saya katakan, kalaupun iya, terus so what gitu loh, kan tujuannya memang untuk dakwah, no problem. Selama arah endingnya adalah untuk positif. Bahkan Al-Quran pun hal yang suci, hal yang bagus, kalam Allah. Tapi kalau endingnya ditujukan untuk mengeksploitasi orang, merugikan orang lain, kemudian untuk modus dan sebagainya, endingnya pun juga menjadi jelek. Jadi apapun hal yang baik dan buruk itu tergantung dari niat. Yang amal lebih niatnya apa? Niatnya untuk apa ya sudah. Gitu. Al-Quran pun kalau diniatkan untuk hal yang jelek pun juga jadi jelek. Jadi tergantung dari niat seseorang. Ya kan, ada kan yang Al-Quran kemudian endingnya adalah modus, kemudian maaf kata misalnya mengeksploitasi kliennya dan sebagainya, itu kan hal-hal yang sebetulnya tergantung dari niat masing-masing. Oke, ada lagi nggak Mbak? Ini sebetulnya saya juga ada pekerjaan yang lain mungkin. Kalau Ya, bagaimana kalau untuk aksi Gus nanti saya minta Samsudin? ya, videonya mungkin saya minta juga ya ini. Iya, ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan aksi Gus Samsudin dalam proses penyembuhan santet, Mas? Gus Samsudin. Oh yang rambutnya panjang tuh ya? Iya. Sebetulnya gini, saya tuh sering diwawancarai kayak gini nih, sering ya. Kemarin ada juga datang yang wawancara tapi tentang konten-konten yang horor seperti ya kayak pencarian hantu-hantu gitu, dia minta pendapat saya dan sebagainya. Ya kalau saya sih orangnya sih
apa ya, hidup itu ya dibikin simpel aja ya, nggak usah ribet. Kalau memang anda suka ya tonton, nggak suka ya tinggal ganti gitu aja. Kita hidup itu yang simpel-simpel aja. Kalau anda suka tonton, nggak suka ya nggak usah nonton. Sama seperti anda makan, kalau anda sukanya soto ya makan soto, nggak suka soto nggak usah perlu menjelek-jelekan sotonya ya kan. Nah, apalagi menjelek-jelekan yang buat soto ya kan, itu kan semuanya sudah ini. Cuman kalau anda memang mungkin sebagai praktisi ada yang menjelek-jelekan anda dan sebagainya, ya itu ya wajar aja, itu hak mereka. Namanya netizen itu ya, apapun yang diucapkan ya itu maha benar lah kayak gitu netizen itu, dengan segala komen-komennya gitu. Itu sih kalau Gus Samsudin tadi ya, kembali ke Gus Samsudin tadi, penarikan santet dan sebagainya. Saya pulang lagi, niatnya apa? Kalau niatnya dakwah, niatnya kebaikan, saya beberapa sih ngeliat videonya, niatnya dakwah, niatnya kebaikan, itu yang problem. Memang ada pro kontra. Nah, Mas, tapi itu kan pakai palming, Mas, teknik trik magician pakai palming dan sebagainya. Saya lihat di beberapa detik videonya itu terlihat ada bendanya yang sudah di tangan dan sebagainya. Ya kalau menurutku tergantung orangnya ya, tergantung orang itu, artinya niatnya untuk apa dulu. Kalau dari situ kemudian terjadi eksploitasi, akhirnya merugikan pasien atau pasien merasa tidak serak dengan hatinya dan sebagainya. Nah, itu hanya Allah yang menentukan. Artinya itu bisa terjadi sesuatu yang kurang baik. Tapi kalau memang pasien merasa terbantu, lega, plong, kalaupun ada memang mungkin mahar atau apa, saya nggak tahu juga ya. Kalaupun memang ada, ya no problem. Apalagi juga saya lihat pernah di videonya memang tidak ada mahar dan sebagainya. Aku nggak tahu apakah ada mahar apa enggak, tapi intinya segala sesuatu tergantung dari kelegaan dari masing-masing, baik terapis maupun kliennya. Kalau sama-sama plong ya no problem. Dan mengenai kontennya ya selama itu positif, bahwa hal yang kepositifan ya no problem. Memang ada yang nanya, tapi aksinya itu apakah benar bisa dipercaya 100%? Ya seperti itu fenomena ya namanya. Anda bisa lihat di video-video saya mungkin sebelumnya, sebelum video trending ya. Video trending saya itu banyak sekali video di saya yang ada beberapa pasien yang ingin lihat kodamnya, kemudian saya masukkan di situ, kemudian dia menjadi seekor macan dan sebagainya. Ya, Anda lihat aja. Itu fenomena-fenomena hipnosis yang bisa kita munculkan. Nah, artinya kalau itu mau dibawa ke arah dakwah, ke arah mana ya? Tergantung dari niat seseorang. Sama seperti pisau. Anda pakai untuk membunuh ya jadi kejahatan. Anda pakai untuk motong sayur, untuk bikin sayur buat keluarga ya itu jadi positif, bawa manfaat. Jadi segala sesuatu kembali lagi adalah dinama amal biniat. Itu sih, mau Gus Samsudin, mau siapapun lah konten, siapa yang saya lihat, Gus Idris ya, Gus Idris. Mas Karyo, Mas Karyo. Kalau Mas Karyo lebih ke arah tak lihat di Padepokan Sendang Sejagat ya. Iya. Sendang Sejagat itu saya banyak memang. Sempat yang waktu trendingnya kan penarikan-penarikan, kemudian ada beberapa ini ya, konten sama Mbak Sirek kalau nggak salah, Mbak Sirek dan sebagainya, atau siapa itu yang dari Banten, Debus Banten dan sebagainya, adu ilmu dan sebagainya. Ya saya kira sebetulnya hal seperti itu ya positif-positif aja selama membawa ke hal yang positif. Tapi kalaupun ditanya pakai settingan apa enggak, saya sih bisa menjawab secara luas ya. Semua video di konten YouTube itu mana ada sih yang enggak, ibaratnya kalau Anda ngebet banget loh nyari, oh video ini enggak settingan, oh kalau video itu loh si A itu enggak settingan, oh kalau Jang Bustom itu settingan, oh video ini settingan. Dan sekarang yang Anda anggap tidak settingan itu semua video itu settingan. Ya. Setidaknya Anda nyeting kamera ya kan, nyeting janjian dengan orang jam berapa, konsepnya seperti apa, atau misalnya Anda janjian dengan tim Anda, itu sudah setting namanya. Jadi artinya settingan seperti apa maksud Anda itu gitu. Kalau yang Anda menganggap oh videoku itu tidak settingan, videoku itu real dan sebagainya, semuanya itu ada unsur di situ. Cuma yang membedakan adalah berapa persen kadarnya. Tapi meskipun itu settingan, saya tegaskan lagi, apapun ya video siapapun, selama niatnya untuk dakwah, sah-sah saja. Dan dalam dunia entertain, setting itu adalah hal yang wajar. No problem. Jadi menurut saya ya, hidup jangan dibikin jangan dibikin ribet gitu. Life itu simple gitu. Simple aja. Anda butuh hiburan, tonton. Sambil rebahan silahkan sambil rebahan. Anda nggak suka ganti channel, emang YouTube itu kan keputusan ada di dalam jari-jari Anda. Anda mau ganti, Anda mau ngeklik apapun kan bebas. Kok susah kok dibikin sendiri gitu. Kalau menurut saya gitu sih Mbak. Ini bukan untuk Mbaknya ya, tapi kalau Mbaknya mewakili orang-orang bertanya ya, ya itu jawaban saya. Nah, ada lagi nggak Mbak? Soalnya saya mungkin harus nemui ini juga anak saya itu sepertinya kayak udah nyari, atau mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jadi sudah ya, semuanya intinya saya tidak apa ya, intinya tergantung dari niat. Selama videonya niatnya untuk menghibur, untuk memberikan dakwah, why not gitu. Anda nggak usah bingung settingan apa enggak, selama niatnya positif. Bahkan yang Anda anggap tidak settingan pun nggak ada. Semuanya paling nggak nyeting kameranya, nyeting janjiannya, nyeting timnya, itu seperti apa, itu pasti ada unsur itu. Gitu ya. Terus kalau Anda tanya saya sebagai pakar hipnosis, memang fenomena seperti itu bisa dimunculkan dengan hipnosis ya. Misalnya untuk mediumisasi, misalnya untuk hal-hal yang seperti ini. Itu dengan hipnosis bisa. Mungkin Anda bisa lihat di video saya sebelumnya yang tentang hipnosis itu seperti itu. Tapi kan
segala sesuatu bukan hipnosis gitu. Memang fenomenanya bisa dimunculkan dengan hipnosis, tapi misalnya gini, sapi itu berkaki empat, tapi bukan berarti yang berkaki empat itu adalah sapi. Meja berkaki empat, tapi dia bukan sapi, ya kan? Fenomena yang ada dalam video Ujang Bustami, videonya mungkin Gus Idris ya, atau Mas Gus Samsudin dan sebagainya, dia fenomena yang terjadi di apa ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah itu bisa disebut hipnosis? Bisa ya, bisa tidak. Makanya saya bilang tadi, sapi memang berkaki empat ya, tapi segala sesuatu yang berkaki empat belum tentu itu sapi. Bisa jadi kambing, bisa jadi meja, ya kan? Jadi jangan segala satu. Mungkin ada yang makin terutama teman-teman yang di hipnosis ya, mungkin di rekan-rekan yang belajar hipnosis, wah itu hipnosis, wah proses ini itu hipnosis saja, itu bawah sadar aja dan sebagainya. Ya so what gitu loh, selama niatnya baik. Dan kalaupun iya juga ngapain gitu, kalaupun tidak, itu luas bro, jadi tidak hanya hipnosis saja. Allah itu menurunkan berbagai macam, bahkan mungkin dia tidak belajar hipnosis, tapi karena keseringan dia nolong orang, seperti pola-polanya mirip hipnosis ya. Tapi hipnosis pun juga hanya istilah gitu. Kalau Anda belajar hipnosis ya segala sesuatu Anda lihat dengan kacamata hipnosis. Jadi gini berarti, Anda melihatnya sesuai dengan warna kacamata Anda. Jadi kalau Anda lihat pemandangan kacamata hijau, ya Anda akan bilang bahwa oh, pemandangan alam ini hijau. Ya karena kacamata Anda hijau. Kalau kacamata Anda hitam, wow, itu daun-daunnya berwarna hitam. Jadi kacamata Anda karena berwarna hitam. Jadi segala sesuatu itu dari sudut pandang Anda. Jadi teko akan selalu mengeluarkan dari isi tekonya itu. Kalau isinya air putih ya keluarnya air putih. Isinya hipnosis dia akan bilang oh segala sesuatu itu hipnosis. Kalau Anda basicnya adalah klinik, oh itu klinik. Bahkan hal yang sifatnya ilmiah. Kalau Anda basicnya magician, basicnya sulap, oh itu hanya sulap saja. Gitu ya, jadi tergantung dari masing-masing Anda. Saya kira itu aja sih Mbak ya, mungkin saya harus, sepertinya anak saya harus saya temuin gitu. Gitu. Mungkin ada lagi Mbak yang ingin ditanyakan, atau mungkin teman-teman yang lain mungkin nantilah ya. Mungkin agak nanti dulu, saya nemuin sebentar, ini ada anak saya. Iya, Gitu, terima kasih ya Mas ya. Kita Untuk aja. ya, Kita aja. sementara cukup Cukup ya. sampai Ya. sini dulu. Saya kira itu ya mungkin ya teman-teman ya. Nanti saya minta videonya ya mungkin ya. Iya ya. Oke, mungkin itu aja sih ya. Oke, ada lagi enggak?